Oke, baik Pak Ricardus ya. Hari ini kita lanjutkan ya untuk UKOM. Ya, sebelumnya Pak Ricardus sudah bincang-bincang sama Ibu Nur Hidayah. Nah, di sini saya melanjutkan. Adapun Pak Ricardus, ya bisa Pak Ricardus ceritakan sudah berapa lama ini Pak Ricardus mengabdi, Pak? 6 tahun, Bu. Sebagai guru? Kurang lebih 6 tahun ya. Oke. Apa pengalaman yang Pak Ricardus dapatkan atau kemampuan yang Pak Ricardus dapatkan selama mengikuti PPG ini, Pak, yang belum Pak Ricardus dapatkan sebelumnya? Kan mulai dari awal kan Pak Ricardus diajak untuk mengidentifikasi masalah sampai mencari solusi dan menuangkan solusi tersebut ke dalam rencana aksi. Nah, dari sekian rangkaian kegiatan tersebut, kira-kira bisa Pak Ricardus ceritakan nggak apa-apa saja yang menurut Pak Ricardus itu betul-betul kemampuan baru atau hal baru yang Pak Ricardus dapatkan dalam mengikuti PPG? Silakan Pak. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Ya, untuk hal-hal yang baru bagi saya selama mengikuti proses PPG, ada begitu banyak hal, termasuk dalam kemampuan yang berpikir tingkat tinggi, berpikir mencari tahu pengalaman dari siswa, mengetahui karakteristik siswa, dan yang paling utama di sini, Bu, buat saya pengalamannya yaitu dalam menyusun perangkat. Karena selama saya mengajar, Bu, ini pertama kali buat saya untuk menyusun perangkat K13. Jadi itu merupakan hal yang sangat baru buat saya, dan kemarin juga sempat ya drop dengan penyusunan perangkat ini, tapi puji Tuhan ada bantuan dari teman-teman dan juga bimbingan dari dosen sehingga ya saya sedikit bisa menyusun perangkat ini meskipun ya masih terlalu banyak kekurangan di dalamnya, Bu. Oke, berarti itu, Bu. ini Pak ya sudah ada peningkatan kompetensi yang Pak Ricardus rasakan ya. Ini panggilannya Pak Ricardus atau Pak Rodin ini? Ya bebas, Bu. Kemana-mana saya, Rodin atau Ricardus, yang mana saja. Ya, oke, baik Pak. Nah, dari pengalaman Bapak tersebut, menurut Bapak, kan salah satu profil dari PPG, CPL dari PPG itu adalah membentuk atau mencetak guru yang profesional, yang memiliki karakter mempesona. Nah, seperti apa sosok guru mempesona menurut Pak Ricardus? Ya, kalau guru memesona menurut saya itu, Bu, yaitu guru yang menjadi contoh buat siswa, baik itu di dalam di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Mungkin seperti itu, Bu. Pak Ricardus merasakan nggak bahwasanya mengajar atau mendidik itu adalah panggilan jiwanya Pak Ricardus? Iya, Bu. Iya. Oke. Jangan lupa samata, kemudian apa lagi, berwibawa, disiplin, dan kesepenuh hatian toh. Nah, supaya tadi mau terus belajar, supaya bisa adaptif terhadap perkembangan zaman, kemudian juga solutif dalam artian tadi bisa mengetahui apa masalahnya siswa, kemudian apa solusinya yang bisa mengatasi permasalahannya siswa. Itu tuh yang Pak Ricardus dapatkan tuh selama mengikuti PPG. Iya, Bu. Bagaimana bisa tadi memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan permasalahannya. Nah, lalu
itu kan akan berdampak Pak Rikardus. Harapannya akan berdampak pada perbaikan kelasnya Pak Rikardus, perbaikan kualitas pembelajarannya Pak Rikardus. Nah, dengan harapan juga kalau kelas Bapak Ibu ini guru-guru profesional ya bisa diperbaiki, maka akan mempengaruhi kualitas dari pendidikan di Indonesia, toh? Iya, Bu. Nah, lalu Pak Rikardus, bisa Pak Rikardus tunjukkan, kan Pak Rikardus sudah menemukan solusi, nah sudah menuangkan solusi tersebut ke dalam perangkat pembelajarannya Pak Rikardus. Nah, di bagian apa kita tahu bahwasanya ada solusi yang Pak Rikardus titipkan di perangkatnya? Nah, di kegiatan pembelajarannya itu, Bu. Emang solusinya Pak Rikardus apa? Model, Bu. Masalahnya apa? Model Solusinya apa? Masalahnya apa? rendahnya minat belajar siswa. Oke, rendahnya minat Model ya. yang Dengan modelnya yaitu model project based learning atau PJBL, Bu. Oke, project based learning. Nah, tadi model project based ini berarti dituangkan di kegiatan apa, Pak? Di kegiatan inti, Bu. Oke, di kegiatan inti berarti ya. Nah, selain dari tadi menuangkan solusi, Pak Rikardus juga diberikan tantangan untuk bagaimana bisa mengembangkan desain pembelajaran yang inovatif, toh? Iya, Bu. Nah, bisa Pak Rikardus tunjukkan di mana-mana saja tadi yang menandakan bahwasanya desain pembelajaran Pak Rikardus itu inovatif gitu. Ya, yang inovatif di dalam kegiatan inti itu siswa terjun langsung menyelesaikan masalah dalam belajar. Jadi di situ aktif. Siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya, Pak. Maksudnya masalah kita memberikan masalah kepada siswa sehingga kita juga memandu mereka dalam proses penyelesaian sebuah masalah, gitu, Bu. Berarti Pak Rikardus kasih masalah ke siswanya. Iya, kita apa maksudnya? Kita membuat kesepakatan bersama. Masalah dengan siswanya, Tidak, Bu. Jadi seperti apa ini yang dimaksud tadi? Masalahnya. Masalah dalam proses pembelajaran, Bu. Seperti di dalam kegiatan inti itu kan kita belajar tentang sistem peredaran darah. Jadi kita mengajukan ke siswa masalah seperti bagaimana cara kerja sistem peredaran darah manusia. Nah, itu dijadikan sebagai masalah dan solusinya nantinya di sini siswa akan membuat sebuah alat peraga untuk dijadikan sebagai dijadikan sebagai sebagai alat pembelajaran, begitu, Bu. Pembelajaran. Jadi siswa atau Pak Rikardus ini yang buat alat peraganya? Ya, saya memberikan sebuah video atau dalam bentuk gambar kepada siswa sehingga siswa mencermati di situ, baru mereka mendiskusikan. Selesai mendiskusikan ya, kita mengarahkan siswa untuk membuat alat peraga dari sistem peredaran darah, Bu. Oke, berarti Pak Rikardus sebagai fasilitatornya ya? Ya. Jangan sampai ini siswa disuruh belajar sendiri karena banyak begitu salah persepsi. Ya, baru dikasih video terus siswa suruh belajar sendiri. Padahal kita sebagai fasilitator tetap memegang peranan membimbing atau memfasilitasi. Nah, Pak Rikardus,
Selain di kegiatannya tadi yang kita mencoba untuk membuat siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, ada lagi nggak yang menandakan bahwasanya pembelajaran yang Pak Rikardus laksanakan itu merupakan pembelajaran inovatif? Ya, yang menandakan di situ ya lewat media-media yang digunakan. Ya, media. Nah, penggunaan media yang seperti apa Pak yang inovatif? Seperti penggunaan LCD, media gambar. Apakah kalau kita pakai media lain seperti VR, kok itu inovatif atau tidak? Itu inovatif, tapi ya kembali lagi ke situasi dan kondisi kami di lapangan yang masih ya terbatas. berarti Jadi, yang dikatakan inovatif tadi seperti apa Pak? Kalau tadi kita harus sesuaikan dengan kondisi itu, ya, seperti apa? ya kalau kembali lagi ke kondisinya, itu Bu, yang kita menggunakan lewat video atau lewat gambar dan kontekstual lah. Ya, kalau seandainya saya kasih tadi, saya gunakan video pembelajaran dalam pembelajaran saya, gitu ya misalnya. Tapi isi video tersebut ternyata tidak terlalu berkaitan dengan materi esensialnya. Lalu, apakah itu inovatif? Tidak juga Bu. Nah, jadi seperti apa ini media yang bisa kita katakan inovatif ini Pak Rikardus? Ya, yang inovatif itu betul-betul Pernah dengar mengarah ke istilah TPACK? Pak Rikardus, pernah dengar istilah TPACK? Nah, apa itu TPACK? TPACK itu berbasis teknologi, Bu. Berbasis teknologi, ya apa itu? Bukan hanya teknologi toh, ada lagi komponennya, apa itu? Saya tanya ini. Apalagi komponennya Pak Rikardus? Saya belum terlalu paham sampai di situ, Bu. Komponen-komponennya. Pak Rahmat, menguji bentar Pak Rikardus ya, bentar. Ya, Apa itu TPACK Pak? Pak Rikardus. yang TPACK itu yang berbasis teknologi. Teknologi yang mencakup pedagogik, apa gitu. Konten apa gitu. Konten konten kok knowledge itu Bu. Yaitu pengetahuan tentang proses dan strategi pembelajaran. Mungkin seperti itu, Bu. Halo, Bu. Ya, apa TPACK itu, Pak?
Kalau TIPEK Apa itu terus teknologi, teknologi, pedagogi, dan pedagogi, konten ko konten knowledge. ya. Ya, Iya, sebentar. iya, Bu. Jadi sebentar ya, Pak Rika. Ya, Bu. Teknologi, pedagogi, dan Content knowledge. konten knowledge. Berarti media yang kita gunakan untuk pembelajaran inovatif itu bukan cuma ada teknologinya ya Pak ya. Berarti ada apa lagi? Harus ada tadi membangun pengetahuan, toh pedagoginya, kemudian ada lagi apa? Konten-konten yang memang itu berisi untuk tadi memahamkan siswa. Membantu guru memahamkan siswa terkait dengan materi pembelajarannya. Itu berarti kalau dia tadi isi di dalam media itu kalau tidak memuat materi esensial, tidak memuat materi untuk pembelajaran siswa, maka belum tentu dikatakan tadi dia berbasis pendekatan TIPEK. Nah, kalau hanya sekedar teknologi saja. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Rikardus, memadukan itu nggak di dalam medianya? Ya, kalau menurut saya sudah terpadukan karena ya, Bu. Ya, berarti semua isi konten-konten yang ada di dalam medianya Pak Rikardus, baik itu dalam bentuk video atau audiovisual ataupun dalam bentuk gambar, semuanya memang diperuntukkan untuk membangun pengetahuan siswa atau untuk proses pembelajaran siswa. Jadi nggak ada kaitannya ya, tetapi semuanya untuk ada maknanya Pak Rikardus cantumkan di sana. Iya, Bu. Nah, kemudian selain TIPEK, Pak Rikardus pernah mendengar istilah 4C atau 4C? Keterampilan abad 21. Apa itu, Pak? 4C. 4C itu masuk di yang ingin kita fasilitasi dalam proses pembelajaran yang memenuhi tadi abad 21. Kemampuannya apa itu? Critical thinking. Nah, apa lagi? Baru C1 itu, C yang pertama. C keduanya apa lagi? C2. Creative thinking. Creativity. Communication dan collaboration. Itu harus ada 4 itu. Di dalam pembelajaran kita ada critical thinking-nya, ada creativity-nya atau kreativitas. Ada tadi communication, melatih siswa untuk berkomunikasi. Ada collaboration-nya, siswa tadi berkolaborasi dengan temannya dalam belajar. Ada nggak semua itu di dalam pembelajaran Pak Rikardus? 4C itu. 4C. Ya ada Bu, ada di tujuan pembelajaran dengan bukan di tujuan itu, di kegiatan.
Ini kegiatan Ada nggak pembelajaran. kegiatannya? Ada nggak 4C-nya? Bukan C4 ya, 4C. Kalau belum ada nanti ditambahkan ya Pak Rikardus ya, karena itu salah satu yang dikatakan inovatif itu tadi memenuhi kategori pembelajaran level 1 tadi dia. Melatih 4C-nya, melatih kemampuan berpikir kritis, melatih kreativitas siswa, melatih siswa untuk berkomunikasi, kemampuan komunikasinya ya, dan berkolaborasi. Perbaiki nanti di langkah-langkah kegiatannya ya, harus ada itu di tag yang mana collaboration-nya, yang mana communication-nya, di bagian mana creativity-nya. Apalagi tadi modelnya Pak Rikardus itu memfasilitasi itu PJBL. Tinggal Pak Rikardus men-tag nanti di bagian mana, diperkuat lagi langkahnya. Ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Itu. Kemudian selain 4C, ada lagi HOTS-nya. Nah, yang mana yang menandakan HOTS pembelajaran Pak Rikardus? Yang masuk di Di IPK-nya ada nggak HOTS-nya? ada, Bu. Ada berapa jenis? IPK. Situ Ada berapa jenis IPK yang Pak Rikardus kenal? ya, Bu. Ada berapa jenis IPK yang Pak Rikardus kenal? Jenis IPK-nya yaitu ada indikator pendukung, ada indikator kunci, dan indikator pengayaan. Ya. Oke. Lalu apalagi Pak Rikardus? Di bagian mana yang harus HOTS itu di bagian mana? Yang harus HOTS itu di indikator pengayaan. Di indikator apa? Pengayaan atau indikator utama, indikator esensial? Indikator esensialnya atau indikator utama yang harus tadi ada mencapai tingkatan HOTS. HOTS itu C berapa, Pak? KKU-nya. Yang masuk ke dalam tingkatan HOTS. Masuk C4, Bu. Sudah C4, kemudian berapa lagi? C4 saja atau ada lagi? C5 dan C6. Nah, C4, C5, C6 ya. Jadi nanti kalau di satu indikator, di satu KD, kompetensi dasar, itu kita bisa kembangkan menjadi 3 tadi ya. 3 jenis indikator. Yang pertama indikator pendukung, yang kedua indikator kunci atau esensial, yang ketiga indikator pengayaan. Kalau indikator pendukung itu dia sebagai prasyarat saja. Kalau indikator kunci atau esensial itu yang kita harapkan HOTS karena itu muaranya, capaiannya. Nah, kemudian kalau indikator pengayaan itu akan diberikan kalau siswa itu memang sudah mencapai standarnya tadi, indikator utama, indikator esensial. Ya, kalau dia sudah tuntas KKM-nya baru boleh dikasih kemampuan tambahannya. Nah, itu kemampuan tambahan itu masuk di indikator pengayaan. Yang wajib itu ada dalam satu indikator itu dalam satu IPK, dalam satu KD itu yang tadi indikator pendukung dan indikator esensial atau utama. Kalau pengayaan itu tidak wajib. Ya. Kemudian di dalam tujuan pembelajaran ada ABCD. Apa saja ABCD itu, Pak? Ya, Bu. Di dalam tujuan pembelajaran itu harus ada komponen ABCD. Apa saja itu? ABCD. A itu apa? A? Audience, behavior. Audience itu berarti siapa audiensnya? Audiensnya siapa, Pak? Siswa. Audiensnya siapa? Peserta? Nah, siswa atau peserta didik. Kemudian B-nya apa? B-nya apa?
Kalau Behavior ya. Behaviornya yang mana? Contohkan satu behaviornya, Pak. seperti menjelaskan, Bu. Siswa mampu ya, siswa mampu apa menjelaskan, bla 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 gitu ya. Berarti apa yang diharapkan Pak Ricardus itu tercapai dari siswa itu behavior. Nah, kemudian apa lagi? C-nya apa C-nya? C-nya conditionnya. Conditionnya itu apa contohnya? Aktivitas siswanya. Aktivitas siswa. Ya, siswa. Nah, kegiatan siswanya itu dia harus melakukan apa? Nah, itu kita skenariokan di dalam tujuan itu ya supaya tadi siswanya dapat apa? Tuh, dapat behaviornya apa? Jadi ibaratnya tadi siswa perlu melakukan kegiatan apa dulu? Pengamatan kah? Atau diskusi kah? Nah, diskusi apa? Sehingga dia dapatnya apa? Tuh, capaiannya. Kemudian degree-nya yang mana itu degree? D-nya? Degree-nya itu ya tingkatan pencapaian siswa kan. Yang mana contohnya? Misalnya siswa dapat menjelaskan pengertian pantun dengan tepat. Nah, berarti dengannya itu ya, dengan tepat, dengan benar, dengan rinci itu degree. Ya. Oke. Lalu Pak, ini anggaplah sudah jadi nih ya. Satu lagi pertanyaan. Sudah jadi aksinya kita. Bagaimana cara kita untuk mengukur keterlaksanaan aksinya? Instrumen apa yang digunakan Pak Ricardus untuk melihat keterlaksanaan aksinya? Dari keterlaksanaan aksinya itu dari evaluasi kamu. Pakai apa? Iya, evaluasinya pakai instrumen apa? Evaluasinya pakai instrumen apa, Pak? Instrumen Masih ingat nggak yang Pak Ricardus buat sebelum peer teaching? Apa yang dibuat? yang dibuat itu Lembar observasi? Ada? Observasi. Ada rubrik penilaian. Rubrik penilaian, lembar observasi nggak yang Pak Ricardus buat kemarin itu sebelum? Ya, Bu. Lembar observasi nggak yang Pak Ricardus buat? Kurang jelas suara. Ada nggak Pak Ricardus? Ada nggak Pak Ricardus membuat lembar observasi untuk melihat apakah solusi tadi berupa model Pak Ricardus itu terlaksana dengan baik? Ya, kemarin ada buat yang lembar observasi guru dan siswa. Iya, lembar observasi guru itu memuat apa, Pak? Tentang pelaksanaan pembelajaran seperti Pelaksanaan pembelajaran yang memuat solusinya Pak Ricardus ya. Nah, kemudian kalau untuk mengukur tadi permasalahan Pak Ricardus tadi terkait apa? Ya, Bu. Masalah yang diangkat tadi apa? Masalahnya rendahnya Contohnya satu tadi permasalahannya apa tadi Pak? Rendahnya minat belajar siswa. Bagaimana kita bisa melihat minat belajarnya Pak? Nah, instrumen apa yang Pak Ricardus kembangkan untuk mengukur minat belajar siswa? Pakai apa? Pakai
pakai rubrik. Ada? Rubrik apa itu? Rubrik itu kan sebenarnya untuk kategorisasinya. Instrumen apa, Pak? Oke, nanti dilengkapi ya Pak Rikardus, instrumen untuk mengukur tadi minat belajar siswanya. Boleh juga observasi. Tadi kan Pak Rikardus bilang, Pak Rikardus sudah membuat lembar observasi siswa. Maka nanti lihat lagi lembar observasi siswanya apakah sudah memuat indikator-indikator dari minat belajar siswa. Sehingga tadi ketika Pak Rikardus mengobservasi siswa, Pak Rikardus bisa fokus mengamati tadi indikator minat belajar siswanya. Misalnya tadi ada 5 indikator atau 6. Nah, misalnya tanda-tanda siswa itu punya minat. Nah, bagaimana keterlibatannya dalam proses pembelajaran? Misalnya contohnya kalau dalam indikator. Nah, maka itu nanti Pak Rikardus lihat, gitu ukur. Ya, apakah dia terlibat sangat aktif atau dia masih aktif saja atau dia sedang aktif dan sebagainya gitu ya. Nanti lihat lagi indikatornya, lihat teorinya, berapa indikator minat belajar siswa. Nah, muatkan itu di dalam lembar observasi siswa. Kecuali kalau Pak Rikardus mengajar di kelas tinggi, siswanya mampu mengisi angket, ya boleh membuat angket untuk mengukur tadi indikator minat belajar siswanya. Ya, oke, mungkin itu saja dari saya Pak Rikardus. Ya, kita cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, silakan dimatikan Pak Rikardus. Terima kasih Bu. Ya.